Halo, selamat sore semua. Saat ini kita masuk dalam pertemuan kedua mata kuliah Ethical Hacking. Materi kali ini kita akan membahas tentang prinsip keamanan informasi. Saya harap semua sehat-sehat dimanapun berada ya. Baiklah, kita mulai materi saat ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang konsep informasi, bentuk-bentuk informasi, dan prinsip keamanan informasi itu sendiri. Kita akan lihat bersama. Dalam pengertiannya, informasi itu dalam perspektif keamanan informasi dapat diartikan sebagai aset atau sesuatu yang memiliki nilai, karenanya harus dilindungi. Nah, seperti itu. Jadi, sesuatu itu tentu bermanfaat, informasi itu harus bermanfaat, bahkan bisa bersifat rahasia, dilindungi, yang pasti memiliki nilai untuk keperluan tertentu. Seperti itu. Jadi ya, jika kalian merasa bahwa sesuatu tidak ada nilainya atau tidak harus dilindungi ya, itu bisa juga sih termasuk dalam informasi. Tapi ya bukan aset yang berharga. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk bentuk informasi itu sendiri ada banyak, ada bisa berupa gagasan, pikiran dalam bentuk tulisan, pidato, hard copy, bisa berupa pengetahuan, keterampilan teknis atau pengetahuan korporasi, pertemuan formal, informal, baik itu secara tulisan maupun rekaman misalnya, percakapan telepon, atau dalam bentuk video. Nah, itu bisa termasuk dalam klasifikasi informasi, segala sesuatu yang memiliki nilai dan value. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi informasi sederhana kira-kira bisa terbagi atas 3. Pertama, public, internal, dan company confidential, rahasia perusahaan. Untuk public ya tentu saja sesuai pengertiannya ya, informasi yang aman dibuka untuk umum atau public. Berarti setiap orang bisa mengakses tanpa mengganggu kepentingan orang lain. Nah, kalau untuk internal use only tentu saja hanya untuk keperluan internal perusahaan, tidak untuk konsumsi pihak-pihak luar atau eksternal. Atau cuman ya misalnya cuman kelompok tertentu yang akan Nah, itu untuk internal use only ya, cuman kelompok tertentu saja yang bisa mengakses, misalnya laporan penjualan divisi marketing untuk daerah tertentu. Nah, itu cuma untuk konsumsi divisi tersebut, tidak untuk dibagikan kepada divisi yang lain, apalagi sampai berbeda perusahaan. Kira-kira seperti itu, karena informasi itu penting untuk dianalisis, dievaluasi khusus dan rahasia khusus untuk kelompok tersebut, tidak bisa disebarluarkan. Nah, ada yang juga bersifat company confidential atau rahasia perusahaan. Misalnya kalau di sini ada berapa hutang semen sawah, berapa biaya operasional Bank Mandiri, berapa saving dari SKPD tertentu, daerah tertentu. Nah, itu memang seperti tadi. Jadi internal use only. Jadi memang cuma perusahaan tertentu yang khusus perusahaan maksudnya. Misalnya seperti itu. Konsumsinya tidak, ya, apalagi seperti itu tentu tidak publik untuk keperluan sekali lagi untuk audit internal perusahaan yang memang tidak bisa disebarluaskan. Itu contoh-contoh klasifikasi informasi. Nah, kriteria klasifikasinya berdasar nilainya, value-nya. Tentu ada informasi tertentu yang semakin tinggi nilainya, semakin besar konsekuensi akan didapat ketika rahasia itu bocor. Jadi secara rahasia itu tentu harus dilindungi. Kemudian itu berdasarkan nilainya. Jadi ada beberapa informasi yang tergolong rahasia, tidak terlalu rahasia, dan publik. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian klasifikasi berdasarkan umur. Nah, informasi terkadang ya kalau sudah out of date ya tentu saja terkadang sudah menurun juga nilainya, atau bahkan bukan tidak bernilai, tapi setidaknya sudah tidak terlalu diperhatikan untuk aspek kerahasiaannya. Kemungkinan karena ada perubahan data. Jadi
semakin out of date biasanya, sudah terselesaikan suatu informasi atau sudah tidak update lagi ya, biasanya nilainya menurun. Nah, berdasarkan umur. Tapi ada juga sih yang informasi yang semakin lama tetap, berapapun lamanya disimpan, tetap sangat tinggi kerahasiaannya. Itu untuk klasifikasi berdasarkan umur. Kemudian waktu berlaku, useful sama ya untuk waktu berlakunya. Kemudian keterkait dengan umur dari klasifikasi informasi, dan keterkaitan dengan pribadi atau seberapa erat suatu informasi itu berhubungan dengan pihak-pihak tertentu. Nah, itu untuk kriteria klasifikasi. Nah, ada dalam prinsip keamanan, ada yang disebut dengan 4R, keamanan informasi. Rightful information, informasi yang tepat; right people, pada orang yang tepat; right time, pada waktu yang tepat; dan right form, dengan format yang tepat. Ini yang nanti akan kita pelajari sebagai satu bentuk prinsip-prinsip utama keamanan informasi. Nah, aspek-aspek inilah yang menjadi kriteria utama dalam prinsip informasi itu sendiri. Jadi suatu informasi itu harus tepat, harus benar, dalam format yang benar, harus orang yang benar mengakses, dan pada waktu yang tepat. Ya, kenapa harus pada waktu yang tepat? Karena suatu informasi itu terkadang ada yang ketika dia lewat 5 detik saja itu bisa mengubah banyak hal ya. Misalnya saja informasi, kalian membuat suatu sistem misalnya yang mengharuskan untuk sistem notifikasi perawatan pasien sekian detik di ICU misalnya, untuk ter-alert kepada dokter-dokter di sekitar situ, tapi tiba-tiba sistem itu tidak berjalan. Nah, informasi itu tidak sampai ke situ. Nah, itu kan bisa bahaya. Itu bisa menyebabkan orang lain juga kena. Atau misalnya ketika kita mengirimkan informasi bahwa ada penderita COVID di daerah ini, ketika terlambat penanganannya, bisa saja semakin banyak orang yang kena. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam prinsip-prinsip utama dalam keamanan informasi. Berbicara pada aspek keamanan informasi ini sendiri, maka kita bicara mengenai 3 hal biasanya. Ada 3 prinsip utama, itu CIA Triad. CIA itu merupakan kata-kata huruf awal dari 3 aspek tersebut, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Jadi ketiga aspek inilah yang menjadi yang paling utama Jadi ketiga aspek inilah yang merupakan prinsip utama dalam suatu keamanan informasi. Kita akan lihat berdasarkan pengertiannya. Yang pertama, confidentiality. Jadi confidentiality itu bisa berarti suatu kerahasiaan. Jadi kerahasiaan terhadap suatu informasi. Nah, aspek ini berkaitan dengan bisa dilihat tidaknya suatu informasi tersebut. Nah, jika terkait data pribadi, aspek ini juga dikenal sebagai privacy ya, privacy dari setiap individu. Jadi ada data-data tertentu yang harus kita lindungi ya, misalnya data-data yang nanti krusial ketika misalnya kita membuka akun bank atau untuk autentikasi beberapa sistem. Nah, itu seharusnya kita rahasiakan, termasuk sekarang nomor telepon ya, karena nomor telepon itu sudah merupakan bahkan beberapa faktor untuk autentikasi beberapa sistem. Kalian harus masukkan nomor handphone untuk melakukan autentikasi. Nah, itu merupakan hal yang krusial. Jadi kalian nggak bisa harus sembarang share nomor, atau kalian bisa share nomor backup yang tidak diketahui oleh orang lain, seperti itu. Nah, serangan dalam aspek confidentiality ini dapat berupa penyadapan data, misalnya memasang keylogger, seperti itu. Nah, itu kan nanti kemungkinan besar ya aspek kerahasiaannya ketika dia terbuka ya bisa berakibat fatal, seperti itu. Nah, perlindungan terhadap aspek ini kita bisa melakukan enkripsi, atau dalam hal ini teknik kriptografi, atau membatasi aspek segmentasi dalam suatu jaringan, misalnya membentuk suatu kelompok-kelompok atau segmen subnet tertentu, atau suatu private network tertentu yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, bisa melakukan network filtering dan lain sebagainya. Nah,
segmentasi itu akan membatasi jumlah orang yang bisa mengakses data. Itu salah satu metode yang bisa digunakan untuk menjaga confidentiality ini. Nah, aspek selanjutnya adalah integrity, CI, integrity. Ini berbeda dengan yang tadi confidentiality ya, kerahasiaan. Integrity itu berhubungan dengan suatu data itu akurat atau tidak, atau benar atau tidak. Nah, contohnya ketika kita mau ke transaksi ya, dari nomor rekening ini ke rekening tidak bisa berubah satu angka pun kan. Nah, karena itu dapat berakibat fatal. Kalian tentu sudah mendengar atau mengalami orang-orang yang salah transfer. Nah, itu kan bisa dikatakan sebagai human error yang tidak dapat dikembalikan. Ya, bisa untuk klarifikasi ke pihak yang berwenang, misalnya bank itu sendiri, tapi memakan waktu yang cukup lama. Nah, kira-kira seperti itu. Aspek ini, integrity ini merupakan hal yang fatal. Nah, serangan pada aspek ini bisa misalnya in the middle, menangkap data. Kalau dia melakukan modification, ya otomatis secara integritasnya data atau informasi itu tidak atau fabrication, ya tentu saja data informasi itu sudah tidak akurat lagi. Berarti ya ketika dia sudah tidak akurat, artinya data itu sudah tidak berguna lagi, tidak memiliki value yang sama ketika dia benar. Nah, seperti itu. Dan kadang-kala memang berakibat fatal. Kalian bisa berpikir, misalnya kalian bisa bayangkan hal sekecil, misalnya kalian saja untuk konfirmasi nama untuk merubah nilai, seperti itu. Kalian salah kirim nama saja, salah kirim NIM, yang berubah nilai orang lain, nilai kalian tidak berubah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi integrity dari suatu data itu merupakan salah satu hal yang krusial dalam risiko keamanan informasi. Nah, untuk sampai ke tujuan tersebut harus dilakukan perlindungan. Misalnya kita bisa menggunakan metode autentikasi, two-factor authentication kayak yang sekarang ya. Metodenya sangat-sangat meluas untuk berbagai aplikasi messenger dan lain sebagainya. Itu sangat penting ya, karena dulu untuk penggunaan WhatsApp ya tidak terlalu signifikan. Biasanya orang cuma menggunakan text message, tapi sekarang untuk mengirimkan data lebih baik kita menggunakan wadah aplikasi WA. Itu tanpa disadari ada ketergantungan yang menyebabkan sebenarnya gampang juga orang memanfaatkan wadah tersebut, misalnya untuk meminta uang seperti itu, jika dia berhasil mendapatkan kode autentikasi atau informasi pribadi dari nomor Anda. Nah, karena itu harus dijaga, karena informasi kan bisa berubah seperti itu. Yang seharusnya bukan kalian pihak yang mengirimkan sebenarnya, tapi karena digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak, ya sama saja kalian tetap akan dituduh sebagai pihak yang bersalah dalam hal ini, karena minta uang lah dan lain sebagainya. Kan padahal passwordnya di hack seperti itu. Nah, harus dijaga ya untuk integrity, keamanan atau perlindungan terhadap suatu informasi itu sangat penting. Nah, selanjutnya aspek availability. Nah, availability ini ketersediaan. Jadi berhubungan dengan sebenarnya faktor waktu juga ya. Jadi informasi itu harus diakses bukan cuma secara informasi yang tepat, orang tepat, tapi juga di waktu yang tepat ya. Seperti itu. Kalau not available ya berarti bisa dikatakan ya kita tidak bisa mengakses informasi, itu merupakan hal yang fatal juga kan. Jadi bisa ada kerugian finansial atau bahkan nyawa, yang kayak Anci bilang tadi, ada kesalahan dalam pengiriman, terlambatnya mengirimkan data atau informasi tertentu bisa mengakibatkan bahkan bukan cuma kerugian material, tapi juga kehilangan nyawa, seperti itu. Yang kayak informasi yang sekarang yang kita dapat ya, informasi seputar kesehatan. Jika kita tidak cepat penanganannya, mendapatkan informasi bahwa ada orang di samping kita yang ternyata sudah positif. Nah, bisa saja ada orang-orang dekat kita yang memiliki penyakit bawaan, seperti itu. Nah, availability. Jadi ketersediaan informasi harus didapatkan secara tepat waktu. Nah,
serangan terhadap aspek ini dapat membuat ya otomatis pelayanannya menjadi lambat. Nah, itu yang harus kita cegah. Contohnya jenis-jenis serangan seperti denial of service, serangan terhadap server sehingga kita tidak dapat mengakses suatu informasi. Perlindungan dari aspek ini kita bisa menyediakan misalnya redundancy connectivity. Jadi ketika koneksi yang satu putus, ya otomatis kita memiliki koneksi backup seperti itu, atau server tambahan seperti itu. Jadi ketika salah satu rusak, ya otomatis kita masih bisa mengakses atau ya melakukan konfigurasi atau pembatasan serangan, jenis-jenis serangan seperti ini. Ya walaupun tidak 100% juga efektif, tapi seharusnya kita harus mencoba ya. Availability ini juga sebenarnya faktor-faktor teknis seperti mati listrik itu juga sangat mempengaruhi ya, kayak Unima seperti itu, servernya sangat bergantung pada ketersediaan listrik ya, seperti itu, karena belum semua informasi di cloud kan, atau ditempatkan pada server yang bersifat cloud ya, seperti itu juga mempengaruhi integritas dari suatu informasi. Nah, aspek keamanan lainnya, jadi selain ketiga saya ini ada aspek-aspek lainnya seperti misalnya non-repudiation atau nirsangkal, tidak dapat menyangkal suatu aktivitas tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu. Nah, aspek biasanya ini terkait transaksi atau terkait tindakan activity di beberapa aplikasi yang krusial, misalnya dalam penggunaan lelang elektronik. Nah, implementasinya dari aspek ini dilakukan menggunakan message authentication code dengan menggunakan fungsi hash dan pencatatan logging. Jadi orang tidak dapat menyangkal bahwa saya tidak melakukan itu, padahal ketika dia diautentikasi, dia memasukkan password login, semuanya IP terlog di situ dan menyatakan bahwa orang ini melakukan aktivitas tersebut. Jadi tidak dapat menyangkal aktivitasnya di situ. Nah, seperti itu. Aspek selanjutnya authentication. Nah, ini membuktikan klaim bahwa ya tadi seorang ini saling berdekatan sih sebenarnya. Authentication ini yang merupakan aspek yang paling sering kita dengar ya, untuk ketika kita jalankan berbagai aplikasi autentikasi. Jadi mengklaim bahwa seseorang itu merupakan pengguna yang benar dalam mengakses aplikasi tertentu. Two-way factor ya, kalau yang kita lihat sekarang bahwa two-factor authentication. Jadi faktor-faktor autentikasi itu sesuatu yang diketahui, yang dimiliki, dan menjadi bagian dari kita. Jadi misalnya kalau untuk yang kita ketahui ya nama, username, ID, password, dan lain sebagainya yang kita miliki. Misalnya kunci, token, nah seperti itu. Kalau yang dulu yang kayak BCA untuk transaksi token ya, seperti itu. Jadi bukan cuma PIN saja, tapi token. Jadi salah satu jika kalian menggunakan dua faktor ini dari dan biometrik yang terakhir, bagian fisik dari pengguna, retina mata, sidik jari, dan lain sebagainya. Jadi dua faktor, artinya dua dari ketiga faktor ini bisa dijadikan metode autentikasi. Jadi ketika kalian masukkan PIN tidak cukup, ternyata harus ada token atau dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya untuk autentikasi. Selanjutnya otorisasinya. Kalau yang tadi autentikasi kebenaran ya, siapa yang menggunakan. Kalau otorisasi kembali ke apa yang bisa saja dia lakukan sebagai pihak tertentu ya. Misalnya untuk bagian HRD ya otomatis cuman sekedar personalia atau sumber daya dari suatu perusahaan, dia nggak bisa mengakses bagian finansial, itu di bagian finance yang untuk mengakses, kira-kira seperti itu. Jadi autentikasi untuk cara memasuki sistem. Nah, authorization seberapa jauh hak aksesnya nanti ke suatu sistem. Mengerti ya pengertiannya dan perbedaannya. Sekian untuk materi kali ini. Saya harap semuanya dapat paham dan mengerti. Dan mungkin setelah ini kita akan kuis, jadi tolong dipersiapkan baik-baik. Download materinya, dipelajari, dan dicoba mengerti. Terima kasih.